Nah, istilah-istilah seperti inilah yang membuat lucu yang dilakukan oleh kaum mualaf ini ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Saya mau kasih hiburan satu aja hari ini untuk Bapak Ibu semuanya dari mualaf. Ngakunya sih mualaf, tapi kalau kita melihat istilah-istilah yang dipakai oleh Bapak ini, kelihatannya dia bukan mualaf. Kelihatannya dia ini memang Islam sejak lahir. Karena apa yang disampaikan itu tidak pernah ada di dalam kekristenan. Dan istilahnya itu asing di dalam kekristenan. Mari kita bersama-sama melihat kelucuan mualaf satu ini. Kita karena keimanan. Karena keimanan bahwa kita mengimani bahwa apabila kita membawa satu jiwa untuk kembali kepada Tuhan, Yesus dalam Tuhan, ajaran Anda tadi ya, yang awalnya itu ya. Iya, kembali satu jiwa ke rumah Bapa. Ya, kita mendapat pahala itu bandingannya itu sama seperti dengan pahala 10.000 malaikat. Kalau Bapak ini memang benar dia mantan misionaris dan pernah jadi Kristen, pasti dia tidak akan menggunakan istilah-istilah seperti ini. Dan istilah yang dipakai seharusnya juga istilah-istilah yang dikenal dan familiar di dalam kekristenan. Tadi dia mengatakan yang pertama, bahwa kalau dia berhasil membawa orang pulang ke rumah Tuhan. Nah, ini yang pertama ya. Dia bilang bahwa kalau dia berhasil membawa orang pulang ke rumah Tuhan, istilah ini di dalam kekristenan itu biasa dipakai untuk orang yang sudah meninggal. Biasanya kami mengatakan terpujilah Tuhan karena dia sudah pulang ke rumah Bapa, ke rumah Tuhan. Nah, ini orang yang sudah meninggal. Lah maksud Bapak ini apa? Kalau dia berhasil membawa orang pulang ke rumah Tuhan, katanya, ke rumah Bapa. Artinya, Bapak ini apakah membawa orang itu mati bersama-sama atau gimana? Kan nggak jelas istilahnya ini ya, pulang ke rumah Tuhan. Nah, istilah-istilah seperti inilah yang membuat lucu yang dilakukan oleh kaum mualaf ini ya. Yang kedua, mengenai pahala. Pahala juga tidak dikenal di dalam kekristenan. Orang Kristen tidak mengenal adanya pahala. Jadi kalau orang Kristen melakukan sesuatu, itu bukan untuk mencari pahala, bukan dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Tidak. Karena orang Kristen melakukan sesuatu kebaikan, menolong orang lain, memberi sesuatu kepada orang lain, karena dia sudah diberi terlebih dahulu oleh Tuhan. Jadi karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, maka dia juga memberikan itu kepada orang lain. Jadi orang Kristen memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi, bukan memberi untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi tidak ada itu pahala di dalam kekristenan. Ini bahasanya Islam sekali. Kemudian yang ketiga dia katakan pahala seperti 10.000 malaikat. Ini cerita dari mana lagi? Ini dongeng dari mana? Di dalam Alkitab Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu sampai 10 kali dibolak-balik begitu ya, dari awal sampai akhir. Tidak akan pernah menemukan adanya pahala 10.000 malaikat. Dan kalau Anda pergi ke gereja manapun, denominasi apapun itu, Anda juga tidak pernah mendengar diajarkan doktrin mengenai pahala 10.000 malaikat. Karena ini tidak pernah ada di dalam kekristenan. Yang ada mengenai pahala, mengenai cerita-cerita tentang hal seperti ini, ya di sebelah sana, bukan di kami. Jadi kita melihat dari cerita Bapak ini, sudah jelas bahwa Bapak ini hanya ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku mantan misionaris. Padahal jadi Kristen pun tidak pernah. Gini ini loh ya, kok ya dipercaya oleh orang-orang sebelah ini. Gini ini kok ya dipuja-puja. Gini ini kok ya dikatakan sebagai mualaf yang cerdas, mualaf yang pintar, mualaf yang menggunakan logika.
Lawong ceritanya aja seperti orang lindur kok dibilang cerdas. Jadi semoga video kita hari ini menghibur kita dan membuat kita tertawa sejenak melupakan masalah yang terjadi hari ini. Semoga kita terhibur. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.